Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tim yang masuk dalam Project Management Office, yang salah satu tugasnya adalah memberikan sosialisasi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, salah satu yang paling penting di pelaksanaan kurikulum Merdeka itu adalah sekolah diminta untuk segera melakukan download raport pendidikan yang sudah dirilis oleh Kementerian Pendidikan Nasional beberapa waktu yang lalu. Nah, karena melihat data sampai tanggal 11 Juni 2013 ini, baik jenjang SD, PAUD maupun SMP, masih banyak sekolah yang belum melakukan download raport pendidikan. Mengapa ini harus di-download? Ini akan dijadikan sebagai rujukan untuk Bapak Ibu di sekolah melaksanakan atau menyusun program berbasis data. Itu yang disebut dengan PBD, penyusunan program berbasis data. Nah, pada kali ini ingin Tiang khususnya yang masuk menjadi tim PMO akan membuatkan tutorial sederhana kepada Bapak Ibu khususnya yang belum melakukan download raport pendidikan. Sehingga beberapa hari ke depan Bapak Ibu sudah melaksanakan download raport pendidikan dan kemudian dieksplorasi, dibaca, dan nanti Bapak Ibu itu akan dijadikan dasar utama dalam penyusunan program berbasis data. Nah, Bapak Ibu yang ingin tampilkan data ini diambil dari dashboard detail adopsi raport pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian khusus Bapak Ibu kita akan melihat data kita di Kabupaten Lombok Tengah. Ini sudah Bapak Ibu yang filter Lombok Tengah, kemudian semua kecamatan. Ini semua kecamatan Bapak Ibu kita lihat. Kemudian status sekolah negeri swasta kita masukkan. Kemudian yang berikutnya adalah saya khusus untuk SD dulu Bapak Ibu. Kalaupun SD itu masih sudah cukup banyak yang sudah mendownload sekitar 416 sekolah dari 604. Nah, ini saya filter untuk SD dulu Bapak Ibu, jenis pendidikan jadi umum. Nah, berapa jumlah SD Bapak Ibu? Jumlah SD yang sudah ada raport di web rapor pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional Bapak Ibu jumlahnya 604 sekolah. Ada beberapa SD yang tidak mengikuti asesmen pada tahun 2022 sehingga dia tidak memiliki rapor pendidikan. Nah, dari 604 ini Bapak Ibu yang punya akun belajar ID itu adalah 604 satuan pendidikan atau 100%. Yang sudah melakukan aktivasi di sekolah itu Bapak Ibu semuanya juga 100%. Nah, yang sudah login sampai pada tanggal 11 ini Bapak Ibu pembaruan terakhir 11 Juni tahun 2023 ini yang jumlah sekolah SD yang sudah login di webnya raport pendidikan itu sebanyak 438. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi PR kita bersama. Dari 416 sekolah yang sudah mendownload rapor pendidikan, belum satu pun sekolah tersebut melakukan eksplorasi. Apa indikator kita melakukan eksplorasi? Ketika Bapak Ibu masuk di web rapor pendidikan, maka yang keluar pertama kali kan bukan Excel-nya Pak. Tetapi yang keluar pertama kali itu di ringkasan. Nah, di ringkasan rapor pendidikan itu kita diminta Bapak Ibu untuk mendalami, untuk membaca, kemudian memahami dan mengerti capaian kita berapa untuk SD, SMP, SMA itu ada 6 indikator prioritas yang harus kita baca semua.
Nah, ini masih kosong Bapak Ibu. Belum satu pun sekolah SD ini pernah melakukan eksplorasi, walaupun ada 416 yang sudah melakukan unduh atau download, atau 68,87%. Ini yang sudah mendownload sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Artinya tinggal 31, sekian yang belum mendownload rapor pendidikan atau tadi yang sudah membuatkan data per kecamatan sebanyak 118 SD di Kabupaten Lombok Tengah ini yang belum mendownload rapor pendidikannya. Ini kondisi kita sampai tanggal 11 Bapak Ibu. Dari 604 sekolah SD yang sudah disiapkan raport di web itu hanya 416 yang sudah mendownload. Tetapi yang selesai melakukan eksplorasi Bapak Ibu 0. Nanti kita coba masuk Bapak Ibu di salah satu di web rapor pendidikan yang akan pinjam salah satu akun belajar ID yang ada di sekolah. Nah, kemudian ini Bapak Ibu kalau mau melihat data kita sampai hari ini. Nah, ini rekap. Kami sudah buatkan rekap Bapak Ibu supaya nanti data ini kami akan serahkan melalui Dinas Pendidikan, kemudian nanti mungkin data ini akan dikirim per kecamatan. Nah, ini per kecamatan ada 12 kecamatan di kita Bapak Ibu. Jumlah SD semuanya yang sudah punya rapor pendidikan ini ada 604 dan yang belum mendownload itu 188 sekolah atau 31,13%. Nah, di kolom keterangan ini kami masukkan Bapak Ibu SD yang sudah download raport pendidikan sebanyak 416 atau 68,87%. Nah, ini data per kecamatan yang belum, Pak. Batu Kliang tinggal 5 SD. Kemudian yang sudah bagus ini adalah Batu Kliang Utara tinggal 1 SD. Kemudian Jana Pria tinggal 13, Jonggat ini cukup banyak 51 SD yang belum. Kemudian Kopang 11 SD, Peraya 20, Peraya Barat 25, Peraya Barat Daya tinggal 7 sekolah yang belum, Peraya Tengah tinggal 7, Peraya Timur 23 SD yang belum, kemudian Peringgarata 14 dan Wujud 11. Total 114. Rinciannya di sini, Pak. Nah, ini. Rincian ini per kecamatan SD mana yang belum sudah ada. Ini yang terbanyak tadi adalah Kecamatan Jonggat, tinggal 51 SD yang belum download rapor pendidikannya. Ini per kecamatan 12 kecamatan sudah yang buatkan data supaya nanti segera data ini akan disampaikan melalui narahubung sehingga SD itu mengetahui kalau sekolahnya belum download rapor pendidikan. Baik Bapak Ibu, coba kita masuk sekarang di webnya rapor pendidikan. Tentu saya Tiang sebagai pengawas tidak ada akses untuk mendownload rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu, tetapi nanti Tiang akan pinjam salah satu akun dari akun belajar ID yang ada di sekolah itu. Dan untuk diketahui Bapak Ibu, kalau rapor pendidikan pada tahun 2022 yang bisa mendownload itu hanya kepala sekolah dan operator sekolah. Tentu menggunakan akun belajar ID. Namun untuk rapor pendidikan pada tahun 2022 ini akses itu diberikan sangat luas Bapak Ibu. Yang bisa mendownload rapor pendidikan itu bisa kepala sekolah, bisa tenaga administrasi, dan bisa Bapak Ibu guru dengan catatan memiliki akun belajar ID yang sudah diaktifasi. Nah, tentu pengawas tidak punya akses, Pak, karena tidak diberikan. Tetapi kita kan biasanya meminta pinjam akun belajar ID di sekolah tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, kami akan pandu sekarang untuk kita masuk di web rapor pendidikan. Baik, kita masuk saja Pak Dian, pakai Google. Tentu kita bekerja di jaringan yang bagus Bapak Ibu sebab ini kita harus menggunakan online. Jadi ketikkan saja Bapak Ibu di Google ini, ketik saja rapor pendidikan. Rapor pendidikan. Rapor pendidikan .kemdikbud.go.id. Boleh diketik rapor pendidikan juga bisa Bapak Ibu.
Nah, setelah kita ketik rapor pendidikan, kita enter. Aduh, maaf, ini saya tadi sudah masuk di ini, saya ulangi dari awal Bapak Ibu supaya tidak apa, kami ketik lagi rapor pendidikan. Ya. Kita keluar dulu dari sini. Ya, kita keluar dulu. Kita akan memberikan tutorial. Nah, ini. Ketika kita sudah ketik rapor pendidikan Bapak Ibu, maka akan muncul seperti ini. Gambar seperti ini. Ini ada dua guru, Bapak dan Ibu guru sedang berdiskusi. Nah, mohon Bapak Ibu fokus di kotak warna biru. Lihat hasil satuan pendidikan. Kita masuk di sini, kita klik di sini, Pak. Nah, klik. Kita klik di sini, kemudian kita tunggu. Nah, Tiang kebetulan dikasih pinjam akun belajar ID di sekolah binaan. Sebab kalau Tiang menggunakan akun belajar Tiang sebagai pengawas itu tidak bisa, apalagi menggunakan akun pribadi, tidak bisa. Kita pokoknya yang di luar satuan pendidikan itu tidak punya akses untuk mendownload rapor pendidikan. Kalau kita mau, otomatis kita harus meminjam akun belajar ID sekolah binaan kita. Ini yang kebetulan akan menggunakan salah satu akun tenaga administrasi di sekolah binaan Tiang. Nah, Tiang klik ini. Nah, langsung kita masuk. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini dia rapor pendidikan. Yang ini webnya, Pak. Jadi nanti kalau kita mau download Excel-nya, nanti kita download Excel-nya. Tetapi disinilah Bapak Ibu akan beraktivitas supaya nanti SD atau sekolah itu tercatat atau terekam oleh kementerian pernah melakukan eksplorasi sampai selesai. Jadi Bapak Ibu nanti masuknya di sini. Kalau mau nanti sekolahnya tercatat sekolah yang pernah melakukan eksplorasi. Ini Bapak Ibu webnya ini. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu di bagian atas ini sudah tertera nih nama sekolah, kebetulan Tiang pinjam SMP Negeri 1 Janapria. Alamatnya kemudian, nah di pojok atas kanan ini ada nilai akreditasi. Itu yang membedakan tampilannya juga dengan rapor pendidikan pada tahun 2021 yang lalu atau yang didownload pada tahun 2022. Nah, ini kebetulan SMP 1 Janapria ini dapat akreditasi B dan akreditasinya sertifikatnya ini akan berakhir nanti pada tanggal 21 bulan 11 tahun 2027. Itu Bapak Ibu. Jadi di sini di samping hasil raportnya juga ditampilkan perolehan hasil akreditasi dari sekolah tersebut. Nah, ringkasan kondisi sekolah ini di kotak warna biru ini mohon Bapak Ibu membaca. Sebab disinilah ringkasan poin pentingnya. Dari gambaran 6 indikator utama yang menjadi prioritas kita. Nah, ini dulu kita baca Bapak Ibu. Sebagai contoh, dibanding tahun 2022, kemampuan numerasi di SMP Negeri 1 Janapria mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Ada 6 indikator Bapak Ibu. Yang pertama adalah literasi, numerasi, karakter, lingkungan belajar, indeks kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Itu yang menjadi indikator garapan utama kita. Nah, dibanding dari indikator yang 6 itu, ternyata di SMP Negeri 1 Janapria itu Bapak Ibu, nilai numerasi itu mengalami peningkatan paling tinggi dibanding dengan tahun 2022. Berikutnya, dari seluruh capaian tahun ini, maksudnya pada tahun 2023 ini, karakter menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Nah, Bapak Ibu, walaupun tadi numerasi dianggap peningkatan paling tinggi, itu peningkatan kalau dibandingkan dengan tahun 2022. Itu maksudnya. Tetapi untuk hasil pada tahun 2023 ini dari 6 indikator itu Bapak Ibu, maka karakter menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Dialah yang paling tinggi untuk tahun 2023. Tapi peningkatan paling terbaik itu adalah
ada di numerasi kalau dibandingkan dengan hasil pada tahun 2022. Kemampuan literasi adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satu disebabkan oleh rendahnya kompetensi membaca teks informasi. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal itu adalah melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks informasi. Ini harus kita baca Bapak Ibu di kotak warna biru ini, karena inilah kesimpulan intinya dari capaian pada 6 indikator yang menjadi prioritas kita. Baik Bapak Ibu, nah inilah 6 indikator utama hasil kita pada tahun ini Bapak Ibu. Ini dia. Yang pertama adalah literasi, kemudian yang kedua numerasi, yang ketiga karakter, yang keempat itu adalah iklim keamanan sekolah, kemudian yang kelima iklim kebinekaan, dan yang keenam adalah kualitas pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, warnanya berbeda-beda, dan untuk diketahui sekarang ini ada 3 warna Bapak Ibu. Yang pertama warna merah, warna kuning, dan yang ketiga adalah warna hijau. Warna merah itu adalah capaiannya bahasanya Bapak Ibu masih kurang. Kemudian kalau warna kuning itu sedang, dan warna hijau itu adalah baik. Kalau kita lihat di SMP Negeri 1 Janapria ini Bapak Ibu, 6 indikator itu 2 indikator berwarna kuning ini. Berarti ini sedang ini, yaitu literasi dan numerasi. Sementara yang lain karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran itu sudah berwarna hijau. Itu Bapak Ibu. Itu penjelasannya di web ini. Nah, kemudian sekarang di bawah ini, di bawah kotak warna kuning maupun hijau Bapak Ibu, nanti begitu kita masuk di sini ada tanda panah Pak. Yang ini. Ini ada tanda panah seperti ini, dan kebetulan di SMP ini tanda panahnya menghadap ke atas. Artinya naik Pak. Naik kalau dibandingkan dengan capaian kita pada tahun 2022. Jadi literasinya naik, kemampuan numerasinya juga naik kalau dibandingkan dengan tahun 2022. Karakternya juga naik, panahnya ke atas. Kemudian iklim keamanan sekolah juga naik, iklim kebinekaannya juga naik, dan kualitas pembelajaran juga naik. Nah, berapa persen kenaikannya ada Pak? Ini ada persentase. Capaian naik 63,17% dari tahun sebelumnya. Ini. Jadi persentase kenaikannya juga jelas. Kemudian numerasi juga ada persentase kenaikannya, karakter juga demikian. Jadi nanti ketika kita masuk di sini bisa dilihat langsung tanda panahnya ini. Dan tidak sedikit dari sekolah-sekolah yang kami lihat itu tanda panahnya menghadap ke bawah Bapak Ibu, itu artinya turun dibandingkan pada tahun 2022. Ini semuanya naik dari 6 indikator ini. Nah, kemudian untuk kita mengetahui apa arti dari capaian kita literasi ini, misalnya sedang, siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Apa artinya? Tolong Bapak Ibu lihat di bawah ini ada gambar mata. Ini. Apa arti capaian kita? Kita tinggal klik, Pak. Tinggal kita klik. Inilah arti capaian kita pada literasi. Jadi kemampuan literasi adalah ini, ada penjelasannya. Apa saja yang dinilai juga sudah ini Bapak Ibu. Dan ini artinya pencapaian kita Bapak Ibu, 40-70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Ini kan baru hanya pada kisaran 40-70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum. Skor capaian literasi Anda tahun ini adalah 68,89, naik 63,17% dari tahun 2022 yang saat itu skornya adalah 42,22%. Ada perbedaan rentang angka Bapak Ibu dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu adalah 1 sampai 3. Itu capaiannya, tapi sekarang adalah dari 0 sampai 100, sehingga capaian yang dulu hanya 1 angka sekarang sudah 2 angka Bapak Ibu, sehingga ini sudah dikonversi. Ini kalau kita mau tahu apa arti capaiannya Bapak Ibu tinggal klik di sini.
Nah, kemudian dibandingkan satuan pendidikan lain, satuan pendidikan Anda termasuk. Nah, ini mohon dilihat juga Bapak Ibu, untuk di kabupaten, katakanlah kita di Kabupaten Lombok Tengah, untuk kemampuan literasi SMP Negeri 1 Janapria ini berada pada peringkat atas. 1 sampai 20% sekolah di Kabupaten Lombok Tengah masuk pada kategori ini dan salah satunya itu adalah SMP Negeri 1 Janapria. Tetapi untuk secara nasional SMP 1 Janapria berada pada peringkat menengah atas. Jadi turun kalau tadi kita di kabupaten kita berada pada peringkat atas, tetapi kalau dibandingkan kita secara nasional di seluruh Indonesia, capaian literasi kita mencapai pada peringkat menengah atas 20-40% secara nasional. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita mau lihat, ini kesimpulannya di sini sebenarnya. Kesimpulannya di sini. Disinilah kita harus masuk sehingga nanti tercatat sebagai sekolah yang sudah melakukan eksplorasi. Berikutnya Bapak Ibu, di bawah setiap indikator prioritas itu, di dalam kotak warna hitam itu pelajari akar masalah. Ada ini Pak, pelajari akar masalah. Kenapa sih kita mencapai sedang pada literasi? Tolong nanti Bapak Ibu buka di pelajari akar masalah. Begitu pula di numerasi, begitu pula di karakter, begitu pula di iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan dan kualitas pembelajaran. Nah, kita buka misalnya salah satu contoh kita buka di kemampuan literasi. Apa masalahnya sehingga capaian kita kok baru sampai di sana? Kita buka ini, Pak. Nah, langsung muncul di sini ada 4, Bapak Ibu, ada 4 indikator yang menjadi akar masalah sehingga kita mencapai angka 68,89%. Ini dia, Pak. Ini dia. Capaian kita naik 67. Apa artinya capaian kita? Bagaimana persebarannya ini, Pak? Tinggal diklik saja persebarannya ini. Ini Pak, mahir ada 4%, cakap itu 64%, mendasar itu 27% dan 4% perlu intervensi. Nah, ini Pak, ini menjadi PR kita. Yang menjadi tembakan kita tentu ini yang bawah ini Pak, perlu intervensi. Kemudian yang 27 mendasar. Nah, yang cakap itu Bapak Ibu, yang cakap ini ya sudah mencapai kompetensi minimum 64%, di atas kompetensi minimum mencapai di atas kompetensi minimum baru hanya 4%. Berapa orang? Tinggal Bapak kalikan saja karena yang ikut INBK tahun kemarin untuk SD, SMP kan 45, Pak. Misalnya kita mau tahu sekarang berapa sih yang mahir, yang cakap di kemampuan literasi ini, tinggal dikalikan saja Bapak Ibu. Karena yang menjadi sampel kita kemarin waktu ikut INBK itu hanya 45, maka caranya adalah kalau kita mau tahu 64% cakap itu berapa orang? 45 kali 64%. Berarti ada sekitar 29 dari 45 itu yang sudah cakap, Pak. Itu artinya. Berapa yang mahir tinggal nanti dikalikan 45 kali 4%. Berapa yang mendasar itu 45 kali 27%. Berapa yang perlu intervensi khusus itu adalah 45 kali 4%. Nanti kita akan menemukan Bapak Ibu angkanya berapa. Ini kalau Bapak Ibu membaca bagaimana persebarannya, artinya itu yang mahir berapa, yang sudah cakap berapa, yang dasar berapa, dan perlu intervensi khusus berapa. Nah, ini bisa juga diklik apa artinya capaian kita Bapak Ibu sama dengan yang tadi itu. Yang dari awal kita itu membaca ini, kemudian kompetensi membaca, ini detailnya Pak. Nah ini. Semua sudah dijelaskan di sini. Kompetensi membaca teks informasi, anak kita baru mencapai 58,5. Kompetensi membaca teks sastra baru mencapai 63. Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks level 1 itu baru 64%. Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks 60%.
kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks baru 60%. Nah, detailnya bisa dilihat Pak. Tinggal kita klik detailnya. Nah, ini detailnya Pak. Jadi sekarang ini rapor kita Bapak Ibu sudah dianalisa oleh kementerian sehingga kita tinggal membaca saja sehingga nanti kita akan menemukan akar masalahnya dan tergantung kita. Walaupun memang ada rekomendasi di rapor pendidikan ini Bapak Ibu, ya silahkan bisa diikuti, boleh juga tidak diikuti. Yang penting kita memahami akar, kemudian kita mau apakan. Bagaimana cara penyelesaiannya supaya akar masalah itu bisa hilang. Itu sebenarnya tujuannya kita harus memahami rapor pendidikan kita. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi satuan pendidikan saya sehingga dapat mendapat literasi seperti ini Pak. Nah, ini ada 3 faktor utama Bapak Ibu. Apa saja faktor yang mempengaruhi satuan pendidikan sehingga nanti bisa meningkat. Yang pertama adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Yang kedua kepemimpinan interaksional dan yang ketiga adalah kualitas pembelajaran. Nah, seperti apa refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru sehingga kita pada posisi baik kemarin itu Bapak Ibu, ini yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita. Nah, capaiannya naik 2,49% dibandingkan tahun 2022. Apa artinya capaian kita ini? Tinggal kita baca Pak ini. Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru adalah tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Artinya di sekolah ini Bapak Ibu sudah cukup baik refleksi yang dilakukan oleh guru-guru kita kemarin setelah melakukan pembelajaran. Mungkin refleksi dilakukan oleh ulangan harian, melalui ulangan harian, ulangan semester, kemudian bisa saja dilakukan melalui wawancara dengan anak-anak tingkat capaian pembelajaran pada saat itu. Yang jelas di sini refleksinya sudah cukup baik. Apa saja yang dinilai dari refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru? Mutu dan relevansi pembelajaran melalui refleksi dan perbaikan pembelajaran. Baik artinya guru aktif meningkatkan kualitas pembelajaran setelah melakukan refleksi pembelajaran yang telah lewat, mengeksplorasi referensi pengajaran baru dan berinovasi menghadirkan pembelajaran yang memantik keterlibatan peserta didik. Skor capaian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru Anda tahun ini 57, naik 2, artinya sudah cukup baik Pak. Kalau kemarin 56, sekarang 57, naiknya 2,49%. Ya, walaupun sedikit tapi tetap bahasanya naik, ini bagusnya. Ini barangkali yang perlu ditingkatkan nanti refleksi-refleksi yang harus dilakukan oleh guru. Kemudian kemampuan interaksional nanti bisa dibaca Bapak Ibu apa artinya, ini sudah ada penjelasannya, ini harus dibuka. Kemudian kualitas pembelajaran juga ini Bapak Ibu modelnya apa artinya juga. Pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan efektif dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif. Skornya ini naik 25% dari tahun yang kemarin. Sekarang 72, tahun kemarin 57. Jadi semua Bapak Ibu hasil kita itu sudah direkap semua oleh kementerian, tinggal kita baca dan nanti. Nah, setelah kita baca Bapak Ibu akar masalah pada 6 indikator utama kita, Bapak Ibu di raport pendidikan ini kita Bapak Ibu diminta untuk melakukan berhenti dan berpikir sejenak terkait dengan nanti ada inspirasi benahinya Pak. Ini dia. Ini. Kita klik inspirasi benahinya, maka langsung muncul Bapak Ibu kekurangan-kekurangan yang sudah kita baca tadi, gimana cara untuk mengatasinya khususnya di kemampuan literasi anak. Ini disiapkan 3 Pak, inspirasi. Inilah yang langsung Bapak Ibu nanti langsung ke PMM, Platform Merdeka Mengajar. Jadi itu enaknya rapor sekarang Bapak Ibu, rapor pendidikan kita sekarang langsung kita diarahkan untuk masuk di Platform Merdeka Mengajar. Ini inspirasinya. Inspirasi pertama, satuan pendidikan meningkatkan kompetensi guru dengan mempelajari konten terkait dengan teks informasi yang terkait. Kemudian inspirasi yang kedua, satuan pendidikan melalui guru tenaga
mengimplementasi pembelajaran tentang teks informasi yang berkaitan titik-titik-titik. Kemudian yang berikutnya adalah inspirasi 3 seperti ini, Pak. Nah, kalau kita sekarang menjadi guru di sekolah, maka kita langsung masuk, Pak. Langsung saja kita lihat materi di PMM. Kita klik ini, langsung kita diarahkan ke PMM, Pak ini. Nah ini, inspirasi ragam konten pengembangan diri. Itu inspirasi pertama, Pak. Kita masuk di inspirasi pertama. Nah ini, kebetulan karena rapor yang kadang kita buka ini adalah rapornya SMP, Bapak Ibu. Nah ini, kita langsung masuk di modul penguatan literasi SMP dan SMA. Kita klik. Nah langsung ini, Pak. Nah ini ada beberapa video Bapak Ibu yang memang harus mungkin kita tonton bagaimana supaya nanti kita Bapak Ibu guru di sekolah itu terinspirasi. Oh gini caranya kita meningkatkan kemampuan literasi anak-anak kita. Misalnya kita buka salah satu video ya. Nah ini Pak. Oke. Nah ini enak ini. Sudah kita nonton video. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul penguatan literasi. Nah ini Bapak Ibu. Apakah Ibu dan Bapak Guru pernah merasa sangat hanyut dalam buku sehingga rasanya tidak ingin berhenti membacanya? Yang pertama, tentunya karena bukunya pasti menarik. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa membaca, nonton video, nih video-video yang sangat inspiratif yang ditonton oleh guru-guru kita di sekolah, sehingga paling tidak Bapak Ibu setelah dia menonton video nanti ada gambaran, oh seperti ini cara kita untuk meningkatkan kemampuan literasi di anak-anak kita di sekolah. Nah, kita kembali ke web Bapak Ibu, kita kembali ke sini. Ini tolong nanti kita baca satu persatu Pak. Satu persatu nanti kita akan baca dari akar masalah ini seperti ini. Kita buka, misalnya kita kembali ke sini Pak. Kita kembali ke ringkasan. Ya ini. Ini kan sudah tadi kita buka Pak, yang literasi. Numerasi juga kita buka, nanti ada 4 juga Bapak Ibu kartunya. Kartu benahinya seperti apa, kemudian karakter juga demikian. Kemudian iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, kemudian kita buka coba kualitas pembelajaran. Nah, ini. Kualitas pembelajaran juga sama Pak. Ini terdiri dari 3 kalau kualitas pembelajaran itu. Nah, nanti ini bisa dibaca, kemudian nanti klik inspirasi benahinya. Bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Kita sudah disiapkan di sini Bapak Ibu inspirasinya. Nanti tinggal dipilih, diajak teman-teman guru kita untuk membaca. Ini artinya Bapak Ibu kita sudah melakukan eksplorasi terhadap rapor kita yang sudah diberikan oleh kementerian. Nah, berikutnya Bapak Ibu terakhir, karena ini yang kita tunggu-tunggu karena selalu tercatat oleh kementerian sekolah maupun satuan pendidikan yang sudah maupun yang belum untuk mendownload rapor pendidikan. Nah, setelah Bapak Ibu membaca ringkasan, yang kedua kita ingin melihat rapor pendidikan yang filenya Excel, Pak. Maka Bapak Ibu langsung klik unduh. Oke, langsung masuk di unduh, fitur unduh. Nah, ini Pak. Ini. Nah, ini ada tinggal milih Bapak Ibu apakah Bapak Ibu mau download rapor pendidikan 2022 sudah disiapkan, dan sekarang memang yang diminta adalah mendownload rapor pendidikan tahun 2023. Bapak Ibu tinggal klik ini saja, unduh rapor pendidikannya sudah. Kalau Bapak Ibu sudah download ini, maka kementerian langsung mencatat bahwa Bapak Ibu sudah mendownload rapor pendidikan. Siapapun yang mendownload Pak. Yang penting akun itu ada di sekolah itu, baik kepala sekolah, operator sekolah maupun Bapak Ibu guru. Tetapi sekali lagi harus di-download menggunakan akun belajar ID. Nah, tiang download coba ini Bapak Ibu, walaupun sudah berapa kali tiang download ini. Tidak apa-apa, kita simulasikan. Kita download. Nah, ini langsung Pak. Inilah rapor pendidikan SMP Negeri 1 Janapria. Di tiang buka Bapak Ibu rapor ini supaya kita bisa melihat seperti apa. Bentar dulu. Nah, ini dia Pak.
rapor pendidikan sekarang Bapak Ibu terintegrasi dia. Jadi kalau kemarin itu ada beberapa Bapak Ibu, tapi sekarang sekali kita download satu file itu berisi 5 slide. Ini slide pertama Bapak Ibu seperti ini. Nah ini angka-angkanya ini ya kita tidak akan mungkin sekarang akan membacakan apa maksud angka, dari mana datangnya presentasi ini dan lain sebagainya. Mungkin nanti di lain waktu Bapak Ibu kita akan jelaskan. Nanti Tiang akan buatkan video tutorial berikutnya. Nanti Bapak Ibu klik panduan membaca, sudah ada juga ini. Apa artinya warna merah, apa artinya warna kuning, hijau. Prioritas rekomendasi yang Bapak Ibu bisa gunakan sudah diberikan oleh kementerian. Ini dia, ini masalahnya apa, capaiannya ini, skornya ini, akar masalahnya apa ini. Program untuk benahi ini, inspirasi kegiatannya seperti ini. Sudah semua dijelaskan. Tautan represi benahinya ini. Misalnya kita ambil tautan ini, kemudian kita tempel di Google Chrome, langsung akan masuk seperti video yang tadi. Contoh kegiatan arkasnya seperti ini. Ini sudah semua Bapak Ibu, ini panduan membaca prioritas, kemudian seluruh rekomendasinya juga sudah ada. Ini tinggal kita. Nah, seluruh rekomendasi juga rekomendasi prioritas ini. Ada lagi berapa? Satu ada. Nah, ini lembar arkas, Pak. Nah, ini. Nanti inilah tempat Bapak Ibu bendahara untuk menyusun program terkait dengan hasil rapor pendidikan yang diutamakan pada 6 indikator prioritas. Itu Bapak Ibu, karena waktu tidak mungkin Tiang akan memberikan penjelasan bagaimana membaca raport slide demi slide. Tapi yang utama silakan di-download dulu, kemudian coba beraktivitas di webnya, coba diklik-klik, didalami, cari akar masalah, masuk ke benahi, insya Allah nanti Bapak Ibu akan memahaminya. Itu barangkali Bapak Ibu terkait dengan tutorial sederhana, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kami dari tim PMO Kabupaten Tiang Sendiri Muhammad Sayuti sebagai pengawas sekolah sangat berharap kepada Bapak Ibu untuk segera mendownload rapor pendidikan, kemudian dibaca, karena itulah menjadi dasar utama kita untuk menyusun program di sekolah. Jadi khususnya program peningkatan kompetensi guru, silahkan nanti kalau dibiayai oleh dana BOS maka mohon dimasukkan di arkasnya. Ya kalau tidak memerlukan dana ya tidak apa-apa, tidak usah dimasukkan, tidak ada masalah karena memang tidak memerlukan dana. Itu Bapak Ibu yang bisa Tiang sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan berharap supaya rapor pendidikan segera di-download. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.